Malam itu hujan turun deras membasahi desa kecil di lereng gunung. Angin berdesir membawa aroma tanah basah dan suara gemuruh petir yang menggelegar. Di tengah kegelapan, seorang pria bernama Joko melangkah ragu menuju sebuah gua yang tersembunyi di balik hutan lebat. Joko bukanlah orang sembarangan. Ia dikenal sebagai pria pekerja keras, tetapi hidupnya selalu dirundung kemiskinan. Hutang menumpuk, warung kecilnya bangkrut, dan istrinya sakit keras. Tak ada lagi jalan keluar, kecuali satu hal, pesugihan. Desas-desus tentang gua itu sudah lama beredar di desa. Konon, di dalamnya bersemayam siluman ular putih yang bisa memberikan kekayaan instan kepada siapapun yang berani melakukan perjanjian. Namun, harga yang harus dibayar tak pernah ringan. Dengan tubuh gemetar, Joko melangkah masuk ke dalam kegelapan gua. Suara gemericik air terdengar sayup, diiringi bisikan-bisikan aneh yang semakin mendekat. Tiba-tiba di hadapannya muncul sosok ular raksasa dengan mata merah menyala. "Manusia, kau datang untuk meminta kekayaan?" Suara itu bergema di dalam gua, berat dan penuh wibawa. Joko menelan ludah, jantungnya berdegup kencang. Ia tahu, malam ini adalah titik balik dalam hidupnya, menuju kemakmuran atau menuju kehancuran, dan disinilah awal dari kisah mengerikan yang tak akan pernah ia lupakan. Apakah Joko akan benar-benar melakukan perjanjian dengan siluman ular? Apa harga yang harus dibayarnya untuk mendapatkan kekayaan instan? Jangan lewatkan kelanjutan kisahnya. Pastikan kalian like, komen, dan subscribe channel ini, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita horor menarik lainnya. Siapkan nyali kalian karena kisah ini akan semakin mencekam. Malam itu, desa Karangjati tenggelam dalam kesunyian yang ganjil. Angin berdesir kencang, menggoyangkan pepohonan yang menjulang tinggi di tepi jalan setapak menuju hutan terlarang. Hujan yang turun sejak sore hari semakin deras, menimbulkan genangan di tanah berlumpur. Di tengah kegelapan, seorang pria dengan wajah letih melangkah tertatih. Joko, seorang lelaki berusia awal 40-an, tampak mengenakan sarung basah yang menempel erat di tubuhnya. Matanya menyiratkan kegelisahan, sementara keringat bercampur air hujan mengalir di pelipisnya. Joko melirik ke belakang, memastikan tidak ada yang mengikutinya. Malam ini, ia akan melakukan sesuatu yang tak pernah dibayangkannya seumur hidup, mencari pesugihan. Joko berdiri di depan gua, ragu sejenak. Sejak kecil ia sering mendengar cerita tentang tempat ini. Konon, gua ini dihuni oleh siluman ular putih yang bisa memberikan kekayaan dalam sekejap, tetapi dengan bayaran yang mengerikan. Apa aku benar-benar harus melakukan ini? Gumam Joko, suaranya hampir tak terdengar di antara deru angin malam. Namun bayangan tentang istrinya yang terbaring lemah di rumah, hutang yang semakin menumpuk, serta warungnya yang bangkrut membuatnya mantap melangkah ke dalam. Dari dalam kegelapan muncul sesosok makhluk besar. Seekor ular putih raksasa dengan sisik berkilauan merayap mendekatinya. Mata merahnya menyorot tajam, seperti menembus jantung Joko. "Manusia, apa yang kau cari di sini?" Suara berat bergema, seakan datang dari segala arah. Joko terkejut. Ini bukan sekadar ular biasa, ini adalah siluman. Lututnya melemas, tetapi ia memaksakan diri untuk tetap berdiri. Aku ingin meminta kekayaan," kata Joko dengan suara bergetar. Ular itu menatapnya lama, lalu menganggukkan kepalanya perlahan. "Kekayaan bukanlah sesuatu yang datang tanpa harga, manusia. Kau harus siap menerima konsekuensinya," kata siluman itu. Joko menelan ludah. "Apa yang harus aku lakukan?" Siluman itu tersenyum tipis, lalu berkata dengan suara mendesis, "Kau harus memberikan persembahan, sesuatu yang sangat berharga bagi hidupmu." Joko terdiam lama, napasnya semakin memburu. Ia tahu, apa yang diminta siluman ini bukanlah sekadar benda berharga, tetapi sesuatu yang lebih besar, nyawa seseorang,
atau bahkan miliknya sendiri. Aku akan melakukannya, kata Joko akhirnya. Meskipun hatinya masih bimbang, siluman ular itu mendekat. Lilitan tubuhnya menciptakan suara mendesing yang mengerikan. Maka, mulai malam ini, kau bukan lagi manusia biasa. Kau telah terikat dalam perjanjian dengan dunia kami, bisik siluman itu. Namun kekayaan itu datang dengan harga yang tak terduga. Malam demi malam, Joko dihantui oleh suara desisan ular di dalam rumahnya. Istrinya mulai sakit parah, anaknya sering ketakutan tanpa alasan. Dan suatu malam, ia mendengar suara siluman itu lagi. Sudah saatnya kau membayar harga perjanjian kita. Joko duduk di ruang tamunya yang luas, mengenakan pakaian mahal. Tangannya memegang segelas kopi hitam yang masih mengepulkan asap. Matanya menatap kosong keluar jendela. Siapa sangka, aku yang dulu miskin, kini bisa memiliki semua ini, gumamnya pelan. Namun di balik senyum kebanggaan itu, ada kegelisahan yang terus menggerogoti hatinya. Ia ingat betul perjanjian yang dibuatnya dengan siluman ular. Ia diberi kekayaan tanpa batas, tetapi belum tahu apa yang harus dibayarkan sebagai gantinya. Malam hari, suasana rumah Joko yang megah kini terasa mencekam. Angin berdesir, lampu di beberapa sudut rumah tiba-tiba berkedip-kedip. Joko yang sedang duduk di ruang kerja tiba-tiba dikejutkan oleh suara gemerisik di sudut ruangan. Ia menoleh, tetapi tidak ada siapa-siapa. Hanya perasaan saja. Gumamnya, mencoba menenangkan diri. Namun, baru saja ia kembali menundukkan kepala, suara itu datang lagi. Kali ini lebih jelas, seperti desisan ular. Joko merinding. Keringat dingin mulai membasahi tubuhnya. Ia beranjak dari kursinya dan berjalan ke kamar, berharap bisa segera tidur dan melupakan semuanya. Namun, saat ia membuka pintu kamar, napasnya tertahan. Di dalam kamar, istrinya, Sari, sedang duduk di tepi ranjang dengan ekspresi kosong. Matanya menatap lurus ke depan tanpa berkedip. "Sari, kamu kenapa?" Joko mendekat dengan hati-hati. Sari tidak menjawab. Tubuhnya kaku, tetapi bibirnya bergerak perlahan. "Mereka sudah datang." Bisiknya pelan hampir tak terdengar. Joko tersentak. "Mereka? Siapa mereka?" tanyanya panik. Sari hanya mengangkat tangannya yang gemetar, menunjuk ke sudut kamar yang gelap. Joko mundur beberapa langkah, tetapi suara desisan semakin keras. Sosok siluman ular itu kini semakin jelas. Tubuhnya berkilauan di bawah cahaya remang-remang. "Joko." Saatnya telah tiba, suara itu bergema di seluruh ruangan. Joko menggeleng keras. Tidak, aku belum siap. Aku belum tahu apa yang harus kubayar." Siluman itu tersenyum tipis. "Bukankah sudah kubilang, kekayaan tidak datang tanpa harga, dan harga yang harus kau bayar adalah sesuatu yang paling berharga dalam hidupmu." Joko menelan ludah. Ia melihat ke arah Sari yang masih duduk kaku dengan tatapan kosong. Tidak, jangan istriku." Siluman itu mendekat. "Bukan aku yang memilih. Kau sendiri yang telah menyerahkan nyawa seseorang sebagai harga." Joko memejamkan mata. Teringat kembali malam ketika ia pertama kali melakukan perjanjian. Saat itu ia terlalu putus asa, terlalu serakah. Ia tidak bertanya lebih jauh, hanya ingin mendapatkan kekayaan dengan cepat. Dan kini, konsekuensinya mulai menampakkan diri. "Aku memberimu waktu 3 hari, kata siluman itu. Pilih siapa yang akan kau serahkan, atau kau sendiri yang akan diambil." Setelah berkata demikian, sosok siluman itu menghilang begitu saja, meninggalkan suasana ruangan yang kembali hening. Joko menoleh ke arah Sari yang kini jatuh pingsan. Dadanya naik turun dengan cepat, kepanikan melanda seluruh tubuhnya. 3 hari. Ia hanya memiliki 3 hari untuk membuat keputusan terburuk dalam hidupnya. 3 hari. Hanya 3 hari sebelum perjanjiannya dengan siluman ular harus dilunasi. Jika tidak, ia sendiri yang akan diambil. Kedua tangannya saling menggenggam erat.
Dalam pikirannya hanya ada dua pilihan, mengorbankan seseorang atau mengorbankan dirinya sendiri. Namun siapa yang tega menyerahkan nyawa orang lain demi kekayaan? Pak. Joko tersentak saat mendengar suara lembut dari belakang. Itu Sari, istrinya. Ia berdiri di pintu dengan wajah pucat, tubuhnya terlihat lebih kurus dari biasanya. "Kamu baik-baik saja?" tanya Sari cemas. Joko hanya mengangguk tapi hatinya bergemuruh. Haruskah ia memberitahu Sari tentang perjanjiannya? Haruskah ia meminta maaf sebelum semuanya terlambat? Malam hari, angin berdesir, dedaunan kering berjatuhan dari pohon-pohon di halaman. Joko berdiri di depan cermin di dalam kamar, menatap bayangannya sendiri dengan tatapan kosong. Tiba-tiba, sesuatu bergerak di belakangnya. Bayangan hitam merayap di dinding, membentuk sosok ular raksasa yang samar-samar. "Waktumu semakin sedikit." Suara mendesis itu terdengar pelan, seperti bisikan di telinga Joko. Joko memejamkan mata, berharap itu hanya halusinasi. Tetapi saat ia membuka mata, sosok itu masih ada. "Kau harus memilih, sebelum semuanya terlambat." Joko menggeleng keras. "Tidak, aku tidak bisa melakukannya." Siluman itu tersenyum dingin. "Kalau begitu, bersiaplah untuk mati." Tidak, aku tidak boleh berpikir seperti ini," bisik Joko sambil meremas kertas itu. Namun, pikirannya terus memutar kemungkinan-kemungkinan mengerikan. Tetangganya, pegawainya, orang asing, atau Sari. Joko tersentak dan menggeleng keras. Tidak. Ia mencintai istrinya, ia tidak akan sanggup melakukan itu. Namun, waktu terus berjalan. Di ujung gang, seorang pria tua duduk sendirian di bawah lampu jalan yang redup. Wajahnya lelah, tangannya menggigil karena dingin. Joko berhenti. Bisa saja ia mengorbankan pria ini. Tidak ada yang akan mencari orang tua yang sendirian seperti itu. Tetapi saat Joko melangkah mendekat, pria itu tiba-tiba menatapnya dengan mata tajam. "Kau ingin menyerahkan nyawaku untuk pesugihan, bukan?" Suara pria itu terdengar dalam dan dingin. Joko tersentak. "Apa?" Pria itu tersenyum tipis. "Jangan kira aku tidak tahu. Aku dulu juga sepertimu. Aku juga pernah melakukan perjanjian dengan siluman itu. Dan aku juga diberi pilihan." Joko menelan ludah. "Lalu, apa yang terjadi?" Pria itu tertawa kecil, tapi matanya menyiratkan penderitaan. "Aku mengorbankan seseorang. Tapi setelah itu, hidupku tidak pernah damai. Mimpi buruk setiap malam, bisikan-bisikan setan, dan akhirnya, aku kehilangan semua yang kucintai. Aku tetap mati, hanya saja lebih lambat dan lebih menyakitkan. Percayalah, jalan satu-satunya untuk lepas dari kutukan ini bukanlah dengan mengorbankan orang lain, tetapi dengan menebus kesalahanmu sendiri." Joko membeku. Apakah itu berarti ia harus menyerahkan dirinya sendiri? Joko duduk di tepi ranjang menatap istrinya lama. Ia sadar, waktunya hampir habis. Jika ia tidak memilih korban, maka besok malam, siluman itu akan datang untuk mengambilnya. Sudah saatnya. Suara itu berbisik pelan. Joko menutup matanya rapat-rapat. Apa yang akan ia lakukan? Hari ini adalah hari terakhir. Jika malam tiba dan ia belum memilih korban, maka siluman itu akan datang mengambilnya. Joko memejamkan mata, kepalanya terasa berat. Selama semalaman, ia tak bisa tidur. Setiap kali mencoba, suara desisan dan tawa mengerikan itu selalu membangunkannya. Di sudut ruangan, Sari memperhatikan suaminya dengan tatapan khawatir. "Kamu kenapa, Mas? Kenapa akhir-akhir ini kamu jadi pendiam dan selalu gelisah?" tanyanya pelan. Joko menoleh, tetapi tidak menjawab. Ia hanya menghela napas berat. Bagaimana mungkin ia bisa menceritakan semuanya? Bagaimana mungkin ia bisa mengatakan bahwa malam ini salah satu dari mereka harus mati? Malam tiba. Angin berdesir kencang, pohon-pohon di luar bergoyang liar. Di dalam rumah, Joko duduk di tepi ranjang dengan tubuh gemetar. Matanya menatap jam dinding yang menunjukkan pukul 23.50. Hanya 10 menit sebelum tengah malam.
Tiba-tiba, lampu di dalam rumah mulai berkedip. Suara gemerisik terdengar dari dalam tembok. Joko terperanjat, sudah waktunya. Suara berbisik itu terdengar di telinganya. Joko berdiri dengan tubuh gemetar. Tidak, beri aku waktu lebih lama. Suaranya hampir tak terdengar. Siluman ular itu muncul sepenuhnya. Tubuhnya yang bersisik berkilauan dalam remang-remang kamar. Tidak ada waktu lagi. Berikan persembahanmu, atau kau sendiri yang akan diambil. Sari terbangun karena suara gemuruh di dalam rumah. Dengan wajah bingung, ia bangkit dari tempat tidur dan melihat Joko berdiri di tengah ruangan dengan tatapan kosong. "Mas, ada apa?" Joko menoleh, matanya berkaca-kaca. Ia ingin berbicara, ingin mengatakan segalanya, tetapi lidahnya terasa keluh. Tiba-tiba tubuh Sari menegang. Matanya membelalak, lalu ia mulai gemetar. Siluman ular itu berdiri di belakang Sari, tatapan matanya tajam dan dingin. "Wanita ini adalah pilihan yang tepat," bisiknya. Joko tersentak. Tidak, jangan Sari, ambil aku saja." Siluman itu menyeringai. "Kau ingin menggantikannya?" Joko mengangguk cepat. "Ya, aku yang membuat perjanjian ini, aku yang harus menanggung akibatnya." "Baiklah, maka kau yang akan kuambil." Sari menjerit. "Mas, apa yang terjadi?" Joko menoleh padanya, matanya mulai kehilangan cahaya. Ia mencoba tersenyum meskipun tubuhnya terasa sangat lemah. "Maafkan aku, Sari. Aku mencintaimu." Sari menangis dan mencoba meraih Joko, tetapi tubuh suaminya terus menghilang. Dalam hitungan detik, Joko benar-benar lenyap. Hanya ada kesunyian. Hanya ada Sari yang terduduk di lantai, menangis dalam kehancuran. Malam itu, ia mendengar suara aneh di dalam kamar, desisan. Sari masuk tetapi tak menemukan apapun. Namun saat ia menoleh ke cermin, sosok Joko berdiri di sana, tetapi bukan lagi sebagai manusia. Matanya merah menyala, kulitnya bersisik, dan tubuhnya perlahan berubah menjadi ular. Joko tersenyum samar. "Aku sudah kembali, Sari." Malam yang sunyi. Hujan gerimis turun perlahan. Di dalam rumah, Sari terduduk di lantai kamar dengan wajah pucat. Matanya menatap cermin di hadapannya, tempat di mana ia baru saja melihat sosok suaminya yang telah berubah. Joko sudah pergi, tetapi mengapa dia kembali? Sari memegangi dadanya yang berdebar keras. Apakah itu hanya halusinasi? Ataukah Joko benar-benar berdiri di sana, dengan tatapan tajam dan senyum mengerikan? Ia menelan ludah. Mungkin ia hanya terlalu lelah. Mungkin pikirannya sedang bermain-main dengannya, tetapi tiba-tiba suara gemerisik terdengar di belakangnya. Sari membeku, ia menoleh perlahan. Sari berlari ke ruang tamu, napasnya tersengal-sengal. Ia memegang dadanya, mencoba menenangkan dirinya. Tetapi suasana rumah kini terasa lebih dingin, lebih menyesakkan. Tiba-tiba, lampu berkedip. Suara langkah kaki terdengar dari dapur. Sari menoleh dengan mata membelalak. Ada seseorang di sana. Dengan tubuh gemetar, ia berjalan perlahan menuju dapur. "Joko!" Suaranya hampir tak terdengar. Tak ada jawaban. Tetapi saat ia memasuki dapur, ia melihat sesuatu yang membuatnya menjerit. Malam semakin larut. Sari mencoba tidur di kamarnya, tetapi suara-suara aneh terus mengganggunya. Gemerisik di jendela, langkah kaki di lorong, nafas pelan di telinganya. Tapi tiba-tiba sesuatu menarik kakinya. Sari menoleh ke bawah ranjang dan melihat sepasang mata merah menatapnya. Pagi hari. Sari terbangun dengan napas memburu. Ia melihat ke sekeliling tetapi tak menemukan apapun. Apakah itu mimpi? Ia bangkit dari tempat tidur, masih dengan tubuh lemah. Namun saat ia membuka pintu kamar, Joko berdiri di sana. "Sari," suaranya terdengar dalam. Sari menahan napas, ini tidak mungkin. Joko sudah mati, Joko. Suaranya bergetar. Joko tersenyum. "Aku kembali." Sari mundur perlahan. "Ini bukan kamu." Joko menghela napas panjang. "Aku masih Joko. Aku masih suamimu. Aku kembali untukmu." Hari-hari berlalu. Joko tetap berada di rumah, hidup seperti biasa. Namun ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya.
Ia tidak lagi makan seperti dulu. Ia tidak pernah keluar rumah saat siang hari, dan setiap malam Sari mendengar suara desisan pelan dari dalam kamar. Sari tahu, sesuatu telah berubah. Suaminya memang kembali, tetapi apakah ia masih manusia? Pagi hari, matahari bersinar redup di balik awan kelabu. Sari duduk di ruang tamu dengan wajah kosong. Secangkir teh di tangannya sudah dingin, sama sekali tak tersentuh. Sudah seminggu sejak Joko kembali, tapi entah mengapa, ia tidak merasa seperti suaminya yang dulu. Sari memperhatikannya diam-diam. Dulu Joko selalu menyukai kopi pahit, tapi sekarang ia tidak pernah menyentuhnya. Dulu Joko selalu senang bercanda di pagi hari, tapi sekarang ia lebih banyak diam. Dan yang paling aneh, Joko tak pernah terlihat makan. Sari menggigit bibirnya. Perasaan takut mulai merayap dalam hatinya. Ini bukan Joko, atau ini bukan lagi manusia. Suasana hening, hanya suara detak jam yang terdengar. Sari berusaha mengabaikan pikirannya, tetapi sesuatu di dalam hatinya berteriak, ada yang tidak beres. Malam semakin larut. Sari terjaga di ranjangnya, menatap langit-langit kamar dengan perasaan gelisah. Di sampingnya, Joko tidur dengan tenang, napasnya panjang dan dalam. Tapi ada sesuatu yang aneh. Setiap malam saat Joko tidur, ia mendengar suara berdesis. Dan saat itulah, ia melihat sesuatu yang membuatnya menahan napas. Joko tidak bernapas seperti manusia. Dadanya tidak naik turun seperti biasa. Justru ia terlihat tidak bergerak sama sekali. Sari buru-buru menutup mulutnya agar tidak berteriak. Tubuh Joko bergerak seperti seekor ular. Pagi berikutnya, Sari berjalan cepat menuju rumah seseorang yang terletak di pinggiran desa. Wajahnya dipenuhi kecemasan. Ia tidak bisa diam saja. Ia harus mencari jawaban. Sari mengetuk pintu dengan tangan gemetar. Tak lama, seorang pria tua dengan janggut panjang membuka pintu. Matanya tajam seakan tahu alasan Sari datang. Bahkan sebelum ia berbicara, "Kamu datang karena suamimu, bukan?" Suara dukun itu dalam dan penuh makna. Sari mengangguk cepat. "Saya tidak tahu apa yang terjadi. Suami saya, dia kembali tapi dia tidak seperti dulu. Saya takut." Dukun tua itu menghela napas panjang. "Kau sudah tahu jawabannya, nak. Suamimu memang kembali, tetapi bukan sebagai manusia." "Tidak, itu tidak mungkin." Dukun itu mengambil segenggam garam dari sebuah kantung kecil dan melemparkannya ke lantai. Saat itu juga, api kecil menyala dari garam tersebut. Sari menjerit pelan. "Itu tanda bahwa dia bukan lagi manusia," kata sang dukun. "Ia telah menjadi bagian dari dunia siluman." Joko memang kembali, tapi bukan sebagai suaminya, sebagai sesuatu yang lain. Malam hari, Sari kembali ke rumah dengan tubuh lemas. Matanya kosong, pikirannya penuh ketakutan. Bagaimana mungkin ini terjadi? Bagaimana mungkin suaminya bukan lagi manusia? "Apa yang kamu lakukan hari ini, Sari?" tanyanya dengan suara yang tenang. Sari menelan ludah. Tidak ada apa-apa." Joko mengangguk pelan, tetapi matanya tajam, seolah mengetahui sesuatu. Lalu tiba-tiba, dan dalam sekejap, mata Joko berubah. Sari membeku. Joko menyeringai. "Kau sudah tahu, bukan?" Sari mundur perlahan. Air matanya menetes. "Apa yang sudah kau lakukan, Mas?" Joko berdiri, tubuhnya lebih tinggi dari sebelumnya. Dalam sekejap, tubuhnya perlahan berubah menjadi seekor siluman ular dengan sisik mengkilap dan taring tajam. "Sekarang kau sudah tahu segalanya," bisik Joko. "Lalu, apa yang akan kau lakukan?" Malam semakin larut. Rumah Sari dipenuhi hawa dingin yang menusuk. Angin berdesir pelan dari jendela yang sedikit terbuka. Sari berdiri terpaku di sudut ruangan. Napasnya memburu, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Di hadapannya, Joko, atau makhluk yang dulu adalah suaminya, tersenyum dengan tatapan tajam.
Mata merahnya bersinar dalam kegelapan, dan kulitnya kini dipenuhi sisik keemasan yang berkilau di bawah cahaya lampu redup. "Sari," bisiknya dengan suara yang berat. "Aku tetaplah suamimu, aku kembali untukmu." Sari menggeleng cepat. Air matanya mulai jatuh, tapi ia berusaha menahan isakannya. "Kau bukan Joko," suaranya bergetar. "Joko tidak akan pernah kembali seperti ini." Joko mendekat selangkah. Langkahnya lambat, penuh keyakinan. "Apa bedanya? Aku tetap mencintaimu, tetap menginginkanmu. Hanya saja, aku kini lebih kuat." Sari mundur selangkah, tetapi tubuhnya gemetar. Joko tertawa kecil. "Kau takut padaku?" Sari tidak menjawab. Yang ia tahu, ia harus lari. Sekarang juga, dengan napas tertahan, Sari tiba-tiba berbalik dan berlari menuju pintu. Kamera mengikuti langkah kakinya yang panik. Tapi saat tangannya menyentuh gagang pintu, tiba-tiba suara desisan keras terdengar. Dalam sekejap, sesuatu melilit pergelangan kakinya. Sari menjerit. Ia menoleh ke bawah. Seekor ular hitam besar melilit kakinya dengan kuat. Joko berdiri tak jauh darinya, matanya semakin berkilau. "Kau tidak perlu lari, Sari." Sari menggertakkan giginya. Dengan sisa tenaga, ia meraih vas bunga di meja terdekat dan menghantamkan ke kepala ular itu. Ular itu melonggarkan lilitannya, dan Sari langsung menarik kakinya, berlari secepat mungkin keluar rumah. Di luar, malam terasa begitu sunyi. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada hembusan angin, hanya suara desisan yang terus mengikuti di belakangnya. Sari berlari melewati jalan desa yang gelap, napasnya terengah. Ia tidak tahu harus kemana, tapi ia tahu ia harus menjauh dari Joko. Sari sampai di rumah dukun tua. Ia mengetuk pintu dengan panik, suaranya nyaris tidak keluar. "Pak, tolong saya." Isaknya. Tak lama, pintu terbuka. Dukun tua itu berdiri di sana, menatapnya dengan sorot mata tajam. "Kau datang dengan ketakutan," katanya pelan. Sari mengangguk cepat. "Joko, dia bukan manusia lagi. Dia mengejarku." Dukun itu menarik napas panjang, lalu membimbing Sari masuk ke dalam rumah. "Kita tidak punya banyak waktu," katanya. "Siluman itu tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja." Dukun tua itu mengambil segenggam garam dan meletakkannya di tangan Sari. "Simpan ini. Ini akan melindungimu untuk sementara." Sari menatap garam di tangannya, lalu menatap dukun tua itu. "Lalu, bagaimana aku bisa mengalahkan Joko?" Dukun itu menatapnya lekat-lekat. "Hanya ada satu cara. Kau harus membakar jasadnya yang dulu." Malam yang dingin, Sari berjalan perlahan menuju makam Joko, ditemani dukun tua dan beberapa orang kepercayaannya. Tangannya gemetar menggenggam senter. Jantungnya berdetak kencang. Jika ini satu-satunya cara, ia harus melakukannya. Dukun tua itu menatap Sari. "Kita mulai." Dengan cepat beberapa orang mulai menggali. Sari menelan ludah, merasa perutnya mual, sampai akhirnya suasana hening. Malam mencekam. Bulan purnama menggantung rendah di langit, cahayanya pucat dan dingin. Angin bertiup lembut, membawa aroma tanah basah setelah hujan. Sari berlari di tengah kegelapan, napasnya tersengal-sengal. Kakinya yang telanjang terus melangkah di atas tanah becek. Tetapi ketakutannya jauh lebih besar daripada rasa sakit di kakinya. Di belakangnya, suara desisan menggema di udara. Joko mengejarnya, atau lebih tepatnya, makhluk yang dulu adalah Joko. Sari menggigit bibirnya, menahan tangis. Tidak ada lagi suaminya. Yang tersisa hanyalah sesuatu yang mengerikan, sesuatu yang haus akan sesuatu yang lebih dari sekadar cinta. Ia harus kabur. Ia harus mencari bantuan. Sari terjatuh di depan sebuah rumah kecil di pinggir desa. Rumah itu tua, dengan dupa yang terbakar di depan pintu. Ia mengetuk dengan terburu-buru. "Pak, tolong, buka pintunya." Pintu itu terbuka. Seorang lelaki tua dengan jubah putih menatapnya.
Matanya tajam, seakan mengetahui apa yang terjadi tanpa perlu bertanya. "Kau sudah terlalu lama tinggal bersamanya," kata lelaki tua itu dengan suara dalam. Sari menangis. "Saya tidak tahu harus bagaimana. Dia bukan lagi Joko, Pak. Dia berubah." Dukun itu menarik napas panjang. "Ia telah menjadi bagian dari dunia mereka. Dan kau telah menjadi bagian dari hidupnya. Itu artinya mereka tidak akan melepaskanmu begitu saja." Sari terdiam. "Kita tidak punya banyak waktu," lanjut dukun itu. "Jika kau ingin selamat, kau harus memilih." Sari menelan ludah. "Memilih apa?" Dukun itu menatapnya dalam. "Membiarkan dia membawamu atau melawannya." Di dalam rumah dukun, ritual dimulai. Lilin menyala di 4 penjuru ruangan. Asap dupa mengepul, menciptakan bayangan-bayangan aneh di dinding. Dukun duduk bersila di tengah lingkaran mantra, sementara Sari berlutut di sampingnya. "Tutup matamu," kata sang dukun. "Kita akan memanggil arwah suamimu. Jika jiwanya masih ada, kita bisa membebaskannya dari kutukan ini." Sari memejamkan mata. Dalam hatinya ia berdoa, jika ada sedikit saja sisa Joko yang masih tersisa. Ia ingin suaminya kembali, namun angin tiba-tiba berhembus kencang. Lilin bergoyang dan suara desisan kembali terdengar, tetapi kali ini jauh lebih kuat. Sari membuka matanya lebar-lebar. Di depannya, di tengah lingkaran mantra, sosok Joko berdiri. Tetapi bukan sebagai manusia. Tubuhnya tinggi, bersisik, dengan ekor panjang yang melingkar di lantai. Matanya merah menyala, penuh amarah. "Sari," suaranya bergema, terdengar berat dan mengancam. "Mengapa kau memanggilku?" Sari mencengkeram tangannya erat-erat. "Aku ingin kau kembali, Mas." Joko tersenyum, tetapi senyumnya penuh dengan sesuatu yang menyeramkan. "Aku sudah kembali." Ruangan dipenuhi kegelapan. Sari bisa merasakan sesuatu merayap di sekelilingnya. Suara desisan semakin keras. Dukun dengan cepat melempar segenggam garam ke arah Joko. Saat garam itu menyentuhnya, tubuhnya bergetar, mengeluarkan asap hitam. Joko menggeram marah. "Kau tidak bisa memisahkan aku dari Sari, dia milikku." Dukun memejamkan mata, melantunkan mantra dengan suara lantang. Lambat laun, cahaya kecil muncul dari lingkaran mantra. Sari melihat sesuatu di dalam cahaya itu, wajah Joko. Bukan Joko yang sekarang, tapi Joko yang dulu. Joko yang penuh cinta, penuh kehidupan. "Mas," suaranya bergetar. Joko di dalam cahaya itu tersenyum lembut. "Sari, aku tidak bisa kembali." Air mata Sari mengalir. "Tidak, aku ingin kau kembali." Joko menggeleng. "Aku sudah terikat pada dunia mereka. Aku tidak bisa lagi menjadi manusia." Sari terisak. Ia ingin memeluknya, tetapi Joko hanya bisa menatapnya dari dalam cahaya itu. "Aku mencintaimu, Sari," kata Joko pelan. "Tapi kau harus hidup, lepaskan aku." Suara desisan semakin keras. Joko yang bersisik mengerang kesakitan. Tubuhnya mulai menghilang dalam bayangan hitam. Dukun berteriak, "Cepat! Katakan kau melepaskannya." Sari menggigit bibirnya, lalu dengan suara bergetar ia berbisik, "Aku melepaskanmu, Mas." Tiba-tiba semuanya berhenti. Suara desisan lenyap, angin berhenti bertiup, ruangan menjadi sunyi. Sari membuka matanya. Joko sudah tidak ada. Yang tersisa hanyalah dupa yang masih membara dan garam yang berserakan di lantai. Dukun menghela napas panjang. Dia sudah pergi. Sari menatap tempat di mana Joko tadi berdiri. Hatinya terasa kosong, tetapi ada sesuatu yang lain di dalamnya. Kelegaan. Dukun menatapnya. "Kau telah menyelamatkan jiwanya. Sekarang kau juga harus menyelamatkan hidupmu." Sari mengangguk pelan. Ia tahu hidupnya tak akan pernah sama lagi, tetapi ia telah memilih untuk hidup. Dan Joko kini bebas. Pagi yang tenang. Matahari perlahan muncul di ufuk timur, cahayanya menghangatkan bumi yang semalam diguyur hujan. Sari berdiri di depan rumahnya.
Tangannya menggenggam erat secangkir teh hangat, tetapi matanya kosong, menatap jauh ke arah kebun di belakang rumah. Sudah 3 hari sejak kejadian itu, sejak Joko pergi, atau mungkin lebih tepatnya, sejak ia mengorbankan dirinya untuk membebaskan Joko dari kegelapan yang telah merenggutnya. Ia selamat, tapi mengapa hatinya terasa begitu hampa? Malam hari, hujan rintik-rintik turun, menciptakan suara lembut yang mengiringi kesunyian di dalam rumah. Sari duduk di ranjang, memandangi langit-langit dengan tatapan kosong. Seharusnya semuanya sudah selesai. Seharusnya ia bisa hidup dengan tenang. Namun, mengapa setiap kali ia memejamkan mata, ia masih bisa mendengar suaranya? Sari, jantungnya berdegup kencang. Ia membuka matanya lebar-lebar dan menoleh ke sekeliling kamar. Tidak ada siapa-siapa. Hanya angin yang berhembus melalui jendela yang sedikit terbuka. Sari menelan ludah. Ia bangkit perlahan, langkahnya ragu. Saat ia mendekati jendela, sosok itu mulai terlihat lebih jelas. Matanya membelalak. Itu Joko. Bagaimana bisa? Bukankah dia sudah pergi? Dukun tua duduk di teras rumahnya, menyalakan dupa di hadapannya. Ia tampak tenang, tetapi matanya menyiratkan sesuatu. Seorang pria muda berdiri di depannya. "Apakah dia benar-benar selamat, Pak?" tanyanya. Dukun itu tidak langsung menjawab. Ia menarik napas panjang sebelum berkata dengan suara dalam, "Ada sesuatu yang harus kau mengerti." Ia menatap lurus ke dalam mata pria itu. Ketika seseorang telah menjadi bagian dari kegelapan, kegelapan itu tak akan pernah benar-benar pergi. Kembali ke rumah Sari. Ia berdiri terpaku di depan jendela, matanya masih terfokus pada sosok di luar sana. Tapi ada yang aneh, sosok itu tidak bergerak. Ia hanya berdiri, menatapnya. Joko, atau sesuatu yang menyerupainya, tidak berusaha masuk, tidak memanggilnya. Hanya menatap, seolah-olah menunggu sesuatu. Sari menelan ludah. Air matanya mengalir perlahan. Dengan tangan gemetar, ia mengangkat jemarinya ke kaca jendela dan menyentuhnya. Di saat yang sama, sosok di luar juga mengangkat tangannya. Lalu, seketika angin bertiup kencang, gorden berterbangan, dan suara bisikan memenuhi ruangan. "Aku selalu bersamamu, Sari." Dalam 1 detik yang terasa seperti selamanya, sosok itu menghilang. Namun dalam hati kecilnya ia tahu, Joko mungkin telah pergi, tapi bayangannya akan selalu